Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita selalu diberi kesehatan. Ya. Apresiasi luar biasa buat kalian yang di bulan Ramadan tetap hadir sekolah ya. Yang lainnya itu kenapa? Sama akhir. Malas kah? Atau ada kegiatan kostum? Tidak ada kan? Kostum tidak mau sekolah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Karena hari ini tujuan pembelajaran kita kan merefleksikan hasil pembelajaran yang lalu. Ya, kita merefleksikan hasil praktikum yang telah kita lakukan pada pembelajaran yang lalu. Jadi sebelum kita mulai diskusi, kita membuat kesepakatan kelas dahulu. Nanti saat presentasi atau tanya jawab, yang ingin menjawab tunjuk tangan dulu, ya. Ngomongnya satu-satu, jangan berebutan. Siap? Sebelum kita mulai, kita relaksasi dulu ya, biar kita tenang, biar kita hadir penuh di kelas ini, tidak teringat dengan keadaan di luar. Kita relaksasi dulu, coba duduk di bangku kalian. Ya, tinggalkan semua aktivitas. Cobalah untuk relax. Renggangkan kaki kalian kalau di atas kaki itu. Sandarkan bahu kalian di belakang. Coba untuk relax. Tangan letakkan di atas paha ya. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Melalui hidung. Lakukan lagi, tarik lagi. Hembus lagi. Bayangkan seolah-olah kalian sedang meniup balon. Isi balon tersebut dengan emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kalian. Tarik lagi nafasnya. Hembuskan pelan-pelan. Isi semua hal-hal negatif ke dalam balon. Lakukan berulang. Tarik nafas pelan, pejamkan matanya. Relax. Rasakan tumpuan kalian itu menyentuh bahu. Ya, relax. Hembuskan. Kemudian letuskan balonnya. Buka mata kalian. Bagaimana perasaannya? Terasa relax. Kalau kalian betul-betul melakukan, pasti kalian merasa apa yang kalian rasakan? Dah, apa yang kalian rasakan? Apa yang kamu rasakan? Tadi sebelum ini memikirkan apa? Banyak baju tempahan yang belum siap. Sekarang perasaannya gimana? Tubuh kalian terasa apa saat tadi tarik nafas, pejam mata? Terasa apa? Ada rasakan sesuatu kan? Ya, pasti ada kalau aku lihat kalau begitu. Oke. Jadi hari ini kita akan merefleksikan
perubahan apa? Perubahan di dalam fisika, di dalam perubahan ada dua ya, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisika bagaimana, perubahan kimia bagaimana? Masih ingat? Siapa yang bisa memberikan contoh perubahan fisika? Es krim yang kalian buat itu perubahan apa? Perubahan fisika, ya. Perubahan fisika. Jadi yang dinamakan perubahan fisika, wujud yang berubah itu bisa kembali ke bentuk semula. Seperti es krim yang kalian buat itu. Pertama dari cairan, kemudian menjadi padat, setelah padat mencair kembali. Seperti es batu, begitu juga. Ada lain nggak perubahan fisika? Gula kalau berubah menjadi cair bisa menjadi padat lagi nggak? Berubah wujud, berarti bukan perubahan fisika. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan merefleksikan hasil pembelajarannya dengan membentuk 3 kelompok nanti. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kalian dapat mengidentifikasi pengetahuan baru melalui eksperimen yang telah kalian lakukan beberapa pertemuan yang keberapa. Ya, di sini kalian bisa membagikan perasaan yang kalian alami saat melakukan praktik. Karakter apa yang terjadi setelah kalian mempraktikkan proyek yang saya berikan? Yang dinamakan karakter itu bagaimana? Sikap kan? Kalian membuat proyek kelompok atau individu? Karakter apa yang tumbuh saat kalian bekerja sama di dalam kelompok? Ya. Kemudian peserta didik berpikir tentang pembelajaran dan mengidentifikasi kebutuhan belajar sendiri. Kalian butuhnya dalam bentuk apa? Misalkan kebutuhan belajar kalian lebih ke visual, kalian lebih masuk belajar harus ditampilkan dalam bentuk visual, gambar, dalam bentuk audio harus ada suara, video gitu. Ada yang hanya dalam bentuk tulisan dengan membaca, ya. Jadi di sini nanti hasil kerja kelompok kalian bisa membuat beragam, bisa dalam tulisan, bisa dalam dengan lisan, dengan kata-kata, bisa dengan gambar, poster, ya, bisa dengan video, bebas. Sesuai dengan kebutuhan belajar kalian, sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kemudian di sini tujuannya meningkatkan dialog antara guru dengan peserta didik. Disinilah ajang komunikasi kita tingkatkan. Kalau mungkin di luar kita tidak saling menyapa, ada rasa segan. Di sini tidak ada lagi rasa segan ya. Di sini ajang kita untuk berdialog masalah pembelajaran yang lalu. Mari kita saksikan video ini. Video motivasi. Di sini saya mengajak kalian coba berpikir 1 ditambah 1 sama dengan 11. Jangan berpikir 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Di sini dari tujuan yang telah saya berikan proyek ke kalian, tujuan intinya saya ingin kalian mandiri, berwirausaha, bermanfaat, memanfaatkan barang-barang di sekitar kalian untuk kalian jadikan hal yang
bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan untuk kebutuhan rumah tangga, daripada membuang limbah minyak goreng bisa membuat sabun, membuat es krim. Nanti kalian jadi mama-mama bisa buat es krim untuk anak-anak kalian. Kemudian memanfaatkan dedaunan, kita kaya akan limbah, kaya akan tumbuh-tumbuhan kan. Jadi dengan teknik yang sudah saya ajarkan kalian, teknik ponding dengan menggunakan daun, bunga, ranting, kalian bisa memanfaatkan itu untuk menjadi hal baru. Bisa kalian pakai, bisa kalian jual. Alhamdulillah kalau bisa dijual. Tapi kalau nggak bisa dijual, bisa untuk diri sendiri. Jadi di sini saya ingin kalian, apa yang saya berikan waktu praktek itu bisa kalian terapkan di kehidupan nyata, bisa bermanfaat. Ya. Tadi yang tampil tadi tahu siapa beliau? Siapa bapak itu? Tahu nggak? Bapak Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Pemilik tol terbesar di Indonesia. Ya, tujuan saya memberikan video itu jadi motivasi buat kalian. Kalian bisa mandiri berwirausaha. Apa hubungan video yang ditampilkan dengan pembelajaran yang kalian praktikkan? Yaitu materi berbahan rujukan. Ya. Hubungannya seperti yang Ibu ceritakan tadi. Coba kalian memanfaatkan, tumbuhkan ide-ide kreatif. Cobalah berinovasi, ya, menciptakan karya-karya. Misalkan Ibu nanti ke depan mau kasih tentang materi difraksi atau optik, kalian bisa mempraktekkan, memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kalian untuk menjadi suatu karya atau objek yang bernilai jual. Kemudian apa manfaatnya bagi kalian mempraktekkan proyek tersebut? Apa manfaatnya? Setelah kalian praktekkan. Ini kelompok ekoprint ya. Ya. Kalian hari itu membuat proyek ekoprint. Yang di sana kelompok es krim putar. Sebelah sini kelompok membuat proyek sabun. Tadi di sini ya. Coba tadi kembali ke kelompoknya. Ya. Dari yang sudah kalian praktekkan, apa manfaatnya? Coba dibaca ini semua. Ini semua menjadi diskusi kita pada hari ini. Ini tujuan yang ingin saya refleksikan sesuai dengan kelompok. Misalkan kelompok es krim, ya. Apa manfaatnya? Kalian membuat es krim. Kalian membuat ekoprint menggunakan dedaunan. Manfaatnya apa? Ceritakan, diskusikan.
daun yang digunakan berwarna itu yang lebih kental yang mana, yang satu yang mana? Nah, dipikirkan di sini diajak untuk kalian merefleksikan hasil praktek kemarin. Diceritakan Pak dan yang lain. Misalkan kalian menggunakan daun jati, ada bunga bugenvil, itu kan? Ada daun ubi kayu, ada daun mania, bunga mania, ya, beragam menggunakan kayu. Itu yang tadi ceritakan. Ayo ya, hari ini ajak kalian untuk mencurahkan isi hati saat praktek kurang puas misalnya di lab, misalnya kurang alat dan bahan, ceritakan. Sudah siap? Kelompok mana dulu yang akan tampil? Kelompok satu silakan maju. Silakan. Nanti teman-teman yang lain persiapkan pertanyaan ya. Kalian mau tahu apa, tanyakan sama temannya. Di sini ada kalian untuk saling ingin tahu, saling berkomunikasi. Ya, silakan. Di sini ya. Di sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahawat Khalesa dan teman saya Afina Zila. Baik, kami akan merefleksikan hasil pembelajaran proyek IPAS yang telah kami praktekkan, yaitu pembuatan es krim tart. Bahannya adalah susu kental manis coklat saset, susu kental manis kaleng, Milo saset, es batu, garam kasar, mises. Alat-alat yang kita gunakan adalah kaleng biskuit, baskom, cup kecil. Cara pembuatannya adalah: langkah yang pertama, serut susu seperti biasa dan masukkan ke dalam kaleng biskuit, lalu tutup. Langkah yang kedua, ambil kaleng, letakkan di tengah baskom dan beri es batu di pinggir kalengnya dan taburi garam pada es batunya. Langkah yang ketiga, putar-putar kaleng sampai 1 jam sampai susu di dalam kaleng berubah menjadi butiran es. Langkah yang keempat, setelah es batu mencair dan es putarnya jadi, lalu sajikan di gelas dan taburi mises atau topping sesuai selera. Kendala yang kami dapatkan pada saat kami praktek adalah esnya menjadi asin karena kalengnya bocor, yang mengakibatkan air es yang mencampur garam masuk ke dalam kaleng dan es tersebut menjadi asin. Kendala yang kedua, esnya tidak membeku alias mencair karena es batunya tidak cukup. Dan kendala yang ketiga, di saat kami putar sedikit susah karena kalengnya dingin dan juga tangan kami sedikit pegal akibat memutar kaleng tersebut. Manfaat yang kami dapatkan dari hasil praktek es krim putar tersebut adalah: kami dapat mengetahui proses perubahan wujud zat dari cair menjadi padat, dan juga sebagai ide jualan
yang indah membuatku menjadi senang. Aku menempel daun-daun yang indah dan mengukus dengan bahagia. Kau mempunyai warna yang indah dan aku mempunyai kain yang indah. Kau membuat ruanganku menjadi indah dan membuat kehangatan. Prinsip pembuatanmu yang unik melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang atau bagian tubuh lain yang mengandung pigmen warna dengan media kain tertentu. Luar biasa. Selanjutnya kami akan merepresentasikan hasil proyek lintas, teknik pembuatannya dan alat dan bahan yang akan digunakan. Bahan dan alat yang akan digunakan: palu, batu atau batu, kain, daunan, bunga, ranting atau tawar. Teknik pembuatannya dengan cara dipukul. Cara pembuatannya: letakkan kain, lalu letakkan daun di atas kain dan lapisi dengan kertas di atas daun. Kemudian pukul-pukul hingga warnanya tertransfer ke kain. Kemudian dijemur. Setelah kering, kupas daun yang ada di kain. Kemudian rendam dengan air tawas. Kemudian jemur sampai kering. Kendala yang terjadi saat kami melakukan transfer warna di kain, ada beberapa daun yang memiliki kadar air yang banyak, sehingga saat dipukul pecah warna, tidak berbentuk daun, berletakkan daun yang terlalu bertumpuk-tumpuk, sehingga saat dilihat tidak menarik. Assalamualaikum. Dulu masih ada sesi dialog, ya, sesi bertanya, silakan. Ayo tanyakan apa yang kalian tahu. Ya, Dahra yang bertanya boleh ya? Oke, silakan Dahra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah warna yang menempel pada kain tersebut akan awet jika tidak menggunakan tawas? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dahra. Warna yang ada di kain kalau tidak direndam dengan tawas akan hilang saat dicuci. Dia akan memudar. Sebaiknya rendamkan dengan tawas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kelompok 1. Aisyah. Di antara kalian, dari apa yang sudah kelompok ini paparkan, tertarik nggak? Kalian kan jurusan tata busana ya? Ya. Disinilah ajang kalian untuk berinovasi, berkarya sekreatif mungkin, ya. Boleh gunakan ranting. Kalau orang ini kemarin udah praktis pakai apa? Ranting, daun atau bunga? Daun. Pakai ranting udah belum? Belum. Coba kalian belajar, tanyakan sama yang sudah mempraktekkan, ya. Kemudian kalian coba hal baru, ranting yang belum dicoba. Coba ranting bagaimana? Oke? Nah, jadi kenalannya apa tadi? Ada beberapa daun yang memiliki kadar air yang banyak. Contohnya daun apa? Terhenti. Tadi yang maju cuma kelompok, entah satu kelompok cuma 10 menit tadi kok.
pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi